Rahasia keberhasilan suamiku yang dianggap sepele oleh diriku, sahabatku, dan ibuku sendiri. Aku tidak menyangka suamiku hebat. Namaku Rani. Usia pernikahanku dengan Dimas sudah masuk tahun ke-7. Kalau ditanya seperti apa kehidupan kami selama ini, aku akan menjawab dengan satu kata: biasa. Dimas bukan tipe laki-laki yang suka bicara besar. Dia juga bukan sosok yang ambisius. Setidaknya tidak seperti bayanganku dulu tentang pria idaman. Waktu teman-temanku menikah dengan laki-laki berdasi, yang kerja di gedung bertingkat dan sibuk dengan rapat di luar kota, aku menikah dengan seseorang yang kerja dari rumah, pakai kaos oblong, duduk di depan laptop, dan kadang masih sempat menyiram tanaman pagi-pagi. Dimas adalah programmer lepas. Penghasilannya, menurutku, ya cukup, tapi tidak lebih. Tidak seperti suami Intan, sahabatku, yang sering pamer mobil baru dan liburan ke luar negeri. Sementara aku memilih diam kalau topik obrolannya mulai ke arah sukses suami masing-masing. Aku tidak bilang hidup kami buruk. Dimas orang baik. Dia setia, sabar, dan tak pernah memaksaku jadi istri yang harus menurut semua omongannya. Tapi di dalam hati, aku sering bertanya, kenapa sih dia nggak pernah terlihat ingin jadi lebih? Kenapa dia nyaman-nyaman aja hidup seperti ini? Aku ingat, dulu sebelum menikah, aku adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan startup. Hidupku cepat, sibuk, dan penuh target. Mungkin itulah kenapa aku susah menerima ritme hidup Dimas yang terlalu tenang. Seperti tidak ada urgensi untuk berubah. Kadang, kalau aku bilang, "Mas, kamu nggak kepikiran kerja kantoran aja biar lebih jelas karirnya?" Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Aku lebih suka punya waktu buat kamu dan Tasya. Rezeki itu bukan cuma gaji tetap, Ran." Jawaban yang klise, tapi dia selalu menyampaikannya dengan tulus. Dan aku terlalu keras kepala untuk menganggap itu sebagai sesuatu yang berarti. Awal pernikahan kami diwarnai dengan banyak kompromi. Dimas suka hidup simpel. Aku terbiasa dengan target. Dia bisa diam seharian menulis kode program. Aku gelisah kalau sehari nggak merasa produktif. Tapi entah bagaimana, kami tetap bertahan. Walau kadang, aku merasa hidup kami ini terlalu sepi dari sesuatu yang besar. Aku tahu aku terdengar egois. Tapi waktu itu, aku sungguh merasa bahwa suamiku hanyalah pria baik yang tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Dan aku tidak tahu, ternyata dari balik semua itu, Dimas menyimpan sesuatu yang bahkan tak pernah aku sangka. Aku tuh bukan mau ngebandingin, Ran. Tapi ya kamu lihat sendiri kan, suamiku tiap bulan ada aja targetnya. Kemarin aja dia ditunjuk ke Singapura. Proyeknya gede banget katanya. Intan, sahabatku sejak SMA, sedang bercerita dengan semangat yang sulit kusembunyikan dari nada pamer. Kami duduk berdua di sebuah kafe favorit yang dulu sering kami kunjungi sebelum menikah. Kali ini, topiknya tak jauh dari kebiasaan, tentang suami masing-masing. Aku tersenyum kaku sambil menyeruput lateku yang sudah mulai dingin. "Wah, hebat, Tan," jawabku seadanya. Di dalam hati, aku tidak merasa hebat sama sekali. Bahkan, aku mulai bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini aku begitu mudah merasa rendah diri? Intan bukan orang jahat. Tapi dia sering sekali bicara seolah apa yang dimilikinya adalah standar keberhasilan rumah tangga. Sementara aku merasa seperti istri yang belum bisa membanggakan suaminya di depan orang lain. Dimas? Dia tidak pernah cerita soal pencapaiannya. Kalaupun ada proyek besar, dia akan bilang dengan datar, "Alhamdulillah, ada kerjaan baru." Tidak ada selebrasi.
Tidak ada unggahan Instagram tentang meeting dengan klien besar. Bahkan saat aku tanya detailnya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Nanti juga kamu lihat sendiri." Tapi, nanti, itu rasanya tidak pernah datang. Satu malam, aku sedang membantu ibu di dapur saat beliau tiba-tiba nyeletuk tanpa aba-aba. Bu Laras itu bilang, suaminya si Rika sekarang manajer di bank, Ran. Gajinya 2 digit. Loh, alhamdulillah ya, anaknya pinter milih pasangan. Aku hanya diam. Tanganku sibuk mengupas wortel. Tapi pikiranku entah kemana. Ibu memang tidak pernah langsung menyalahkan pilihanku. Tapi sindiran-sindiran seperti itu sudah jadi kebiasaan beliau. Apalagi setelah tahu Dimas lebih banyak kerja dari rumah. Ayahmu dulu juga bukan orang kaya. Tapi dia usaha. Nggak diam di rumah terus. Laki-laki itu, kalau nggak kelihatan kerja keras, susah dihargai orang. Tambah ibu sambil menata lauk. Aku menggenggam pisau lebih erat. Bukan karena marah, tapi karena perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Kenapa semua orang melihat hidup kami dari apa yang tampak? Kenapa kerja dari rumah dianggap tidak serius? Tidak layak dibanggakan? Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat. Dimas menyambutku seperti biasa, masih dengan kaus santai dan senyum tenang. Dia bertanya, "Capek, ya?" Lalu menyodorkan teh hangat. Aku hanya mengangguk. Dan di dalam hati, aku bertanya-tanya lagi. Apakah aku salah memilih jalan hidup? Atau aku hanya belum mampu melihat nilainya dengan benar? Setiap pagi, rutinitas Dimas nyaris tidak pernah berubah. Setelah salat subuh, dia akan menyiram tanaman kecil di halaman depan, lalu masuk ke dapur membuat kopi sendiri. Tidak ada terburu-buru. Tidak ada ponsel yang berdering karena klien marah atau jadwal meeting yang padat. Setelah itu, dia akan duduk di depan laptop di sudut ruang kerja kecil yang kami ubah dari gudang belakang rumah. Aku sering mengamatinya diam-diam dari balik pintu. Tangannya lincah di atas keyboard. Matanya fokus ke layar. Kadang bibirnya bergumam. Kadang mengernyitkan dahi. Tapi tetap saja, dari luar, semua itu tampak biasa. Tidak ada jas. Tidak ada kartu nama. Tidak ada gedung mewah atau lencana kantor. Aku tahu dia bekerja keras. Tapi entah kenapa, semakin banyak orang memamerkan pencapaian mereka di media sosial, semakin aku merasa kehidupan kami seperti tak punya sorotan. Pagi itu, saat aku menyajikan sarapan, Dimas masih mengetik tanpa henti. Aku mendekat dengan 2 piring nasi goreng dan berkata pelan, "Mas, makan dulu." Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum. "Sebentar lagi, sayang. Lagi nanggung." Kodenya baru nemu bagnya tadi malam. Aku duduk di depannya, mencoba memahami. Tapi jujur saja, semua itu bagiku terdengar seperti dunia yang jauh. Dunia yang sulit kulihat nilainya. "Proyek dari siapa sih, Mas?" tanyaku. "Startup dari luar. Nggak besar, tapi menarik. Mereka minta aku bantu kembangkan sistem backend-nya." Aku mengangguk pelan. Tak tahu harus merespons bagaimana. Aku tidak tahu seberapa bernilai proyek itu. Dan Dimas juga tidak pernah menyebut angka. Kadang, aku bertanya-tanya sendiri, apa definisi sukses itu? Apakah rumah besar, mobil baru, gelar direktur? Atau cukup dengan tenang bekerja dari rumah dan masih bisa menyambut anak pulang sekolah? Aku ingin melihat Dimas bersinar. Tapi mungkin, bukan karena aku ingin dia sukses. Tapi karena aku ingin orang lain tahu bahwa aku tidak salah memilih. Dan di tengah semua kegelisahanku, Dimas tetap tenang. Seolah dunia luar yang penuh sorotan dan penilaian itu bukan untuk dia. Dia hanya bekerja. Setiap hari. Dengan kesabaran yang entah datang dari mana. Dan aku,
Aku mulai lelah menahan pertanyaan yang terus menggema di kepalaku. Sampai kapan kita begini-begini saja? Suatu pagi, aku menerima telepon dari mantan atasan di kantor lamaku. Dia bilang posisi manajer pemasaran di perusahaan yang dulu kutinggalkan saat hamil Tasya kini kosong lagi. Mereka butuh seseorang yang cepat, tangguh, dan sudah tahu medan. Dan tanpa berpikir panjang, aku menjawab, "Saya siap." Dimas mendukung. Tentu saja. Dia tidak pernah melarangku melakukan apapun yang membuatku merasa hidup. Tapi ada satu hal yang terasa ganjil sejak hari pertama aku kembali ke kantor. Aku mulai melihatnya dari lensa yang berbeda. Jadwalku kini padat. Bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Aku kembali memakai blazer, heels, dan tas kerja. Ponselku sibuk lagi. Grup WhatsApp kantor, klien, deadline. Semuanya seperti dunia yang akrab namun asing setelah bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga. Dan ketika aku pulang, aku melihat Dimas masih di posisi yang sama, di meja kerjanya, dengan laptop, mengenakan kaos polos dan celana pendek. Kadang dia sedang mengetik, kadang dia sedang istirahat sambil menyeduh kopi. Sekilas, aku merasa jauh darinya. Ada meeting besar besok pagi. Aku harus siapin presentasi malam ini, kataku suatu malam sambil melepaskan blazer. Dimas hanya mengangguk. Semangat. Ya, kalau butuh dibantu bikin slide, bilang aja. Aku mengangguk, lalu masuk kamar. Tapi ada suara kecil dalam hati yang bertanya, kenapa cuma aku yang kelihatan lari? Sekarang, kenapa dia masih di tempat yang sama? Semakin hari, perbedaan ritme kami semakin terasa. Aku pulang dengan kepala penat, penuh laporan, target, dan drama kantor. Sementara Dimas tampak damai, bahkan terlalu damai. Seolah hidupnya tak pernah benar-benar berubah. Mas, kamu nggak pengen ngembangin kerjaan kamu gitu? Bikin tim? Bikin usaha sendiri? Tanyaku suatu malam. Dimas tersenyum. Pelan-pelan. Ran. Semua ada waktunya. Mas, umurmu 35. Pelan-pelan sampai kapan? Dia menatapku lama, lalu menjawab, aku cuma nggak mau terburu-buru bikin sesuatu cuma karena tekanan dari luar. Aku pengin yang kukerjakan itu matang, bukan sekadar tampak sibuk. Jawaban itu membuatku kesal. Karena bagiku, dunia tidak memberi kita waktu untuk pelan-pelan. Aku tahu aku mulai berubah. Setiap kali melihat suami orang lain dengan pencapaian yang terlihat, aku semakin merasa Dimas terlalu santai. Padahal dulu, aku mencintai ketenangannya. Kini, aku mulai menyalahkannya. Dan yang lebih membuatku bingung adalah, apakah aku benar-benar ingin dia berubah? Atau aku hanya ingin dia terlihat lebih menguntungkan di mata orang lain? Mas, kamu udah lihat kalender belum? Hari Sabtu ada rapat orang tua murid di sekolah Tasya. Dimas melirikku dari meja kerjanya. Oh iya, yang jam 9 pagi itu, kan? Aku bisa kok. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu kembali ke dapur untuk merapikan piring. Tapi dalam hati, ada rasa kesal yang mulai tumbuh. Bukan karena dia bersedia datang, tapi karena dia terlalu tenang dalam menyikapinya. Seolah itu hal kecil, sementara buatku, semua terasa berat. Pagi harinya, aku terburu-buru mengejar waktu ke kantor. Rapat besar, klien penting. Tapi sebelum berangkat, aku harus memastikan Tasya sarapan, bekal sekolah siap, dan baju olahraganya tidak tertinggal. Mas, kamu bisa bantu jemput Tasya nanti? Tanyaku sambil memeriksa isi tas. Insya Allah. Tapi jam 2 aku ada call sama klien luar, jadi mungkin agak mepet. Aku mendesah pelan. Kenapa nggak kamu geser aja call-nya? Ini proyek penting, Ran. Jadi yang ngurus rumah cuma aku lagi.
Suaraku meninggi, tanpa bisa kutahan. Dimas menatapku, bukan marah, tapi kecewa. Ran, aku nggak pernah minta kamu urus semuanya sendiri. Aku juga kerja, meski dari rumah. Kerja yang nggak kelihatan siapapun. Mas, bentakku, kamu kerja dari rumah. Tapi aku yang harus atur semua. Aku juga kerja, Mas. Tapi kenapa aku yang harus berlarian sendiri setiap hari? Kami diam. Dimas menunduk. Aku tahu aku sudah keterlaluan. Tapi aku juga lelah. Lelah merasa harus menjadi segalanya. Lelah melihat Dimas tetap tenang. Sementara aku merasa seperti meledak di dalam. Aku cuma pengen kamu lebih kelihatan berjuang, Mas. Lebih terlihat seperti suami yang punya ambisi. Gitu aja. Dimas tak menjawab. Dia hanya menatapku lama. Lalu berkata pelan, aku berjuang, Ran. Tapi mungkin caraku tidak sekeras yang kamu harapkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Kami masih bicara, masih sarapan bersama, masih bercanda dengan Tasya. Tapi semua terasa seperti ada dinding tipis yang memisahkan. Bukan karena kami tidak saling mencintai, tapi karena kami tidak sedang saling memahami. Aku ingin suamiku menjadi sosok yang tampak, berhasil di mata dunia. Sementara dia hanya ingin menjalani hidup dengan ketulusan dan kesabaran yang mungkin tidak akan pernah aku mengerti. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai mempertanyakan bukan hanya perannya dalam rumah tangga ini, tapi juga peranku sendiri. Apa aku sudah terlalu sibuk mengejar validasi orang lain, sampai lupa bahwa kebahagiaan itu bukan soal seberapa keras seseorang terlihat berlari? Minggu pagi itu, aku sedang menyeduh teh di dapur ketika notifikasi dari ponselku berdentang. Grup WhatsApp alumni kampus ramai dengan tautan berita dan komentar semangat. Ini suaminya Rani, kan? Keren banget. Gak nyangka yang handle proyeknya dari Indonesia. Akhirnya dapat sorotan juga. Salut. Aku mengerutkan dahi dan membuka tautannya. Judul berita itu langsung membuatku terdiam. Startup edutech asal Eropa gandeng developer Indonesia. Fokus di sistem pembelajaran cerdas. Dan di paragraf kedua, namanya terpampang jelas. Bermitra dengan Dimas Alfarizi, software engineer independen asal Indonesia yang telah merancang sistem backend adaptif untuk platform ini. Aku membaca ulang bagian itu. Lalu lagi, Dimas? Dengan langkah cepat, aku menuju ruang kerjanya. Dia masih di depan laptop seperti biasa. Hanya saja kali ini, layar penuh dengan email masuk dan notifikasi dari LinkedIn. Mas. Suaraku pelan. Dia menoleh. Senyumnya ringan, tapi ada rona gugup di wajahnya. Udah tahu, ya. Aku duduk di kursi seberangnya, masih memegang ponsel dengan layar berita yang belum kugeser. Kenapa nggak cerita dari awal? Dimas menghela napas. Aku nggak pengin ngomong sebelum hasilnya kelihatan. Selama ini aku cuma ngerjain proyeknya. Fokus. Baru semalam mereka kasih tahu bakal ada press release pagi ini. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang merasa senang, bangga, bahkan. Tapi ada juga rasa bersalah yang menampar. Selama ini aku mengira dia tak berbuat banyak. Padahal dia hanya tidak banyak bicara. Beberapa hari kemudian, media sosial mulai ramai. Beberapa influencer teknologi menyebut namanya. Artikel dalam dan luar negeri mulai membahas platform itu, dan siapa orang di baliknya. Undangan wawancara datang satu persatu. Dimas mulai dipanggil untuk jadi pembicara di webinar dan acara industri teknologi. LinkedIn-nya penuh ucapan selamat. Bahkan salah satu universitas ternama menawarinya kolaborasi. Aku hanya bisa menatap semuanya dari samping.
Menyadari bahwa selama ini aku hidup dengan seseorang yang berjuang dalam diam. Malam itu, saat kami duduk berdua di teras setelah menidurkan Tasya, aku menggenggam tangannya dan bertanya, "Kenapa kamu gak pernah cerita semua ini, Mas?" Dia menatap langit yang pekat lalu menjawab, "Karena aku tahu kamu sedang membandingkan. Aku cuma gak pengin terlihat seperti sedang berkompetisi. Aku cuma pengin kamu lihat aku. Karena aku menunduk. Tak bisa menjawab. Karena ternyata, yang tidak kulihat justru yang paling besar nilainya." Setiap pagi, suara notifikasi laptop Dimas kini terdengar lebih sering. Email masuk, undangan meeting, bahkan beberapa panggilan video dari luar negeri. Tapi yang paling berubah bukan itu. Yang berubah adalah cara orang-orang melihatnya. Teman-teman lamaku mulai menghubungi, bukan untuk bertanya kabar, tapi untuk bertanya, "Dimas, lo sekarang ngeri banget ya, Ran?" Diam-diam meledak. Ibu yang biasanya nyinyir soal kerja dari rumah, kini justru pamer kearisan. Suami Rani tuh orangnya kalem, tapi luar biasa. Rendah hati banget. Makanya jangan remehkan orang pendiam. Aku hanya tersenyum kaku setiap kali mendengar pujian-pujian itu. Lucunya, saat dunia mulai melihat Dimas seperti pahlawan, aku justru merasa semakin asing dengannya. Diam-diam aku mulai mencari tahu. Aku mengetik namanya di YouTube, menemukan rekaman seminar daring tempat Dimas jadi pembicara. Mendengarnya menjelaskan tentang pengembangan edukasi, etika pemrograman, bahkan soal pendidikan masa depan di negara berkembang. Aku terpaku. Suara dan wajah yang biasa kulihat setiap hari itu terdengar begitu berbeda di layar. Penuh wibawa, tenang, cerdas. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Yang membuatku tercekat adalah aku tidak tahu dia sejauh ini. Malamnya, Dimas sedang menyeduh kopi di dapur saat aku masuk dan berpura-pura mencari cemilan. "Mas, tadi ada undangan apa aja hari ini?" tanyaku datar, berusaha terlihat santai. "Oh, cuma webinar kecil sama tim dari Kanada. Diskusi ringan kok," jawabnya seperti biasa, sambil mengaduk kopi dengan tenang. Aku mengangguk. Ingin bertanya lebih banyak. Tapi gengsi. Aku ingin tahu, bagaimana prosesnya, apa tantangannya, berapa pendapatannya sekarang, siapa rekan-rekannya. Tapi mulutku enggan terbuka. Seolah semua pertanyaan itu akan membuktikan bahwa aku salah menilai suamiku sendiri. Beberapa malam kemudian, aku melihat Dimas menyusun file presentasi. Slide-slide penuh bagan, konsep teknis, dan roadmap startup yang belum pernah dia tunjukkan padaku. Aku ingin mendekat, duduk di sampingnya dan bilang, "Mas, cerita dong. Aku pengen ngerti." Tapi yang keluar dari mulutku hanya, "Udah malam, jangan lupa tidur." Dimas tersenyum. "Iya, sebentar lagi." Dan aku kembali ke kamar dengan hati yang penuh gejolak. Antara bangga, penasaran, dan malu. Karena ternyata yang selama ini aku pikir biasa-biasa saja adalah orang yang sekarang dielu-elukan karena luar biasa dalam diam. Minggu depan ada event networking sama investor lokal dan partner luar. Aku diminta jadi salah satu pembicara, kata Dimas sambil menyantap sarapan. Aku mengangguk tanpa menoleh. "Masih sibuk mengaduk teh?" "Oh ya? Di mana?" "Hotel Grand Mira Ballroom." Aku dikasih slot 20 menit buat presentasi soal sistem yang kubangun. Aku hanya menjawab dengan gumaman pendek. Tapi Dimas melanjutkan dengan kalimat yang membuatku mendongak. "Kamu ikut ya, Ran?" Aku terkejut. "Aku? Ngapain?" "Temenin aja. Biar kamu juga lihat langsung. Mungkin biar kamu lebih ngerti," ujarnya pelan, tapi dalam. Aku tak langsung menjawab. Tapi sepanjang hari,
Pikiranku terus mengulang kata-katanya. Biar kamu lebih ngerti. Hari H datang. Aku berdiri di depan cermin. Bingung harus pakai baju apa. Rasanya seperti hendak menghadiri reuni. Tapi juga seperti hendak memasuki dunia yang bukan milikku. Akhirnya, aku memilih kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Gaya sederhana, tapi rapi. Kami tiba di ballroom yang sudah penuh dengan orang-orang berpakaian elegan. Banyak wajah asing, terdengar bahasa asing, dan tawa sopan yang terdengar profesional. Aku menggenggam tas kecilku lebih erat. Dimas, di sisiku, tampak tenang. Dia menyapaku dengan satu kalimat yang tidak kulupakan. Nanti pas aku di atas, jangan lihat aku sebagai suamimu, ya. Tapi sebagai seseorang yang kamu baru kenal. Lihat aja, tanpa beban. Ketika Dimas naik ke atas panggung dan mulai berbicara, aku benar-benar mengikuti permintaannya. Aku lihat dia dari sudut pandang netral, seperti orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya. Caranya menjelaskan, runut, logis, menarik. Slidenya sederhana tapi penuh isi. Para peserta mengangguk, beberapa mencatat, bahkan ada yang merekam diam-diam. Dia membicarakan sistem pembelajaran berbasis AI dengan semangat dan ketulusan yang membuatku nyaris tak berkedip. Dan ketika dia menutup presentasi dengan kalimat, "Saya percaya, inovasi tidak selalu datang dari kota besar atau tim besar. Kadang cukup dari satu orang di sudut rumah kecil yang tidak berhenti mencoba." Aku merasa seperti ditampar pelan oleh kenyataan. Sepulangnya dari acara, kami duduk di mobil dalam diam. Aku ingin bilang banyak hal, tapi semuanya terasa terlalu kecil dibanding perasaan yang memenuhi dadaku. Sampai akhirnya aku berkata, "Ternyata kamu luar biasa ya, Mas." Dimas tertawa kecil. "Baru tahu." Aku menggeleng, tersenyum, baru sadar. Karena selama ini aku sibuk melihat kamu dari kacamata orang lain, bukan dari pandangan hatiku sendiri. Dia menggenggam tanganku, pelan. "Terima kasih udah ikut tadi." Dan di dalam mobil yang melaju di antara lampu-lampu kota, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bangga. Bukan karena orang lain akhirnya mengakui suamiku, tapi karena aku akhirnya bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Malam itu, setelah acara di hotel dan pujian yang terus mengalir, aku tidak bisa tidur. Rasanya ada banyak pertanyaan yang menggantung di dalam dadaku, tentang Dimas, tentang perjalanan yang dia lalui, tentang siapa dia sebenarnya selama ini. Dan seolah semesta menjawab, keesokan harinya saat Dimas pergi sebentar untuk meeting, aku tanpa sengaja melihat sebuah map coklat di laci meja kerjanya. Di luar biasanya, Dimas membiarkannya terbuka. Di dalamnya ada kumpulan catatan tangan, sketsa sistem, print email lama, bahkan sebuah lembaran pengajuan kerjasama yang ditolak, tahun 2018. Aku membaca satu persatu. Makin dalam aku menyelami, makin sesak rasanya dada ini. Ternyata, sejak jauh sebelum aku kembali bekerja, Dimas sudah mencoba. Diam-diam, dia membangun sistem, mengirim proposal, ikut kompetisi daring, bahkan pernah beberapa kali ditipu oleh klien luar negeri yang tidak membayar hasil kerjanya. Ada catatan harian kecil. Tasya umur 2 tahun. Hari ini aku gagal lagi dapat pendanaan. Tapi aku pelajari kenapa bisa ditolak. Rani kelihatan lelah hari ini. Aku nggak bisa bantu banyak. Tapi suatu saat aku pengin dia bangga. Aku belajar Python lagi malam ini. Targetku, punya engine sendiri sebelum akhir tahun. Tanganku gemetar saat membacanya. Air mata mengalir pelan tanpa bisa kutahan. Kenapa dia tidak pernah bilang? Kenapa semua luka, usaha, dan jatuh bangun itu dia simpan sendiri? Sore harinya, aku tidak tahan.
Saat kami duduk berdua setelah makan malam, aku membuka pembicaraan. Mas, kenapa kamu nggak pernah cerita tentang semua itu? Tentang proposal yang ditolak, uang yang nggak dibayar, kerjaan malam-malam. Dimas terdiam, menatapku lama, lalu menghela napas. Karena aku tahu kamu udah cukup stres dengan kehidupan kita waktu itu. Ran, aku nggak mau menambah beban. Aku mikir, kalau aku cerita kegagalan demi kegagalan, kamu bakal makin kecewa. Tapi Mas, aku malah lebih kecewa karena aku nggak tahu. Jawabku pelan. Dimas tersenyum. Lelah, tapi tulus. Aku cuma pengen kamu bangga nanti pas semua ini berhasil. Bukan karena kamu tahu aku menderita, tapi karena kamu lihat aku bertahan. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kecil di depan suamiku sendiri. Karena di balik ketenangannya, tersembunyi badai perjuangan yang tidak pernah kudengar. Di balik senyum sabarnya, ada tangis diam-diam yang tak pernah dia tunjukkan. Dimas bukan tidak ambisius. Dia hanya tidak egois. Dan selama ini, aku yang terlalu sibuk menuntut sampai lupa menghargai. Malam itu, setelah percakapan yang mengungkapkan begitu banyak hal yang tak pernah aku ketahui tentang Dimas, aku merasa seperti ada beban berat yang menggantung di hatiku. Rasanya, seluruh kesalahpahaman yang sudah lama terpendam mulai mengisi pikiranku. Aku tidak tidur sepanjang malam. Aku berbaring, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan membiarkan setiap memori berputar dalam kepalaku. Kenangan-kenangan itu kembali muncul, tawaran pekerjaan yang kuterima dengan bangga, pertemuan dengan teman-teman yang membicarakan karir dan pencapaian mereka, sementara Dimas tetap duduk di depan komputernya, seperti selalu. Aku selalu merasa dia tidak cukup, karena aku tidak pernah melihat ke dalam. Aku hanya melihat permukaan. Padahal di balik itu semua ada seorang pria yang berjuang lebih keras daripada yang pernah bisa kubayangkan. Keesokan harinya, saat aku bangun, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Pagi itu terasa lebih tenang. Dimas sedang di dapur, menyeduh kopi. Aku menghampirinya, lalu memeluknya dari belakang. Aku tahu ini sedikit canggung, karena beberapa waktu lalu, aku terlalu sibuk dengan egoku sendiri. Mas, maafkan aku, kataku pelan. Dimas berhenti sejenak, lalu berbalik. Apa yang kamu maksud? Aku yang salah selama ini. Aku meremehkan kamu. Aku sibuk menilai dari luar, tanpa tahu apa yang sebenarnya kamu perjuangkan. Aku selalu berpikir kamu terlalu santai, tapi ternyata aku yang tidak cukup sabar. Aku menahan tangis yang mulai memenuhi mataku. Aku sangat malu karena sering tidak melihat betapa kerasnya kamu berjuang demi keluarga kita. Dimas menatapku dengan mata lembut. Ran, nggak ada yang perlu dimaafin. Kamu juga punya perasaan. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk kita. Tapi kamu juga harus tahu, aku tidak pernah menuntut lebih dari apa yang aku punya. Karena yang aku butuhkan hanya kamu dan Tasya. Aku mengangguk, merasa bersalah. Ada banyak hal yang harus kupelajari. Ada banyak hal yang harus kulakukan untuk memperbaiki hubungan kami. Aku terlalu sibuk memikirkan dunia luar, memikirkan apa yang harus kulakukan agar orang lain menganggap kami berhasil. Tanpa menyadari bahwa keberhasilan yang paling penting adalah yang ada di dalam rumah kami. Antara aku, Dimas, dan Tasya. Sejak hari itu, aku mulai membuka mata. Aku mulai mengamati Dimas dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi terjebak dengan ukuran kesuksesan yang diberikan oleh dunia luar. Aku belajar untuk menghargai ketenangan Dimas, yang ternyata adalah kekuatannya yang sesungguhnya. Aku juga mulai merangkul hal-hal kecil yang selama ini kupandang remeh. Bagaimana dia meluangkan waktu untuk mengejar proyek-proyek kecil, bagaimana dia tetap bekerja keras meski tidak ada yang melihatnya, dan bagaimana dia selalu ada untuk kami, meskipun dunia tak memberi banyak penghargaan untuknya. Hari demi hari, aku mulai menunjukkan dukunganku.
Setiap kali Dimas berkata bahwa ada peluang baru, aku tidak lagi ragu untuk berkata, "Coba, Mas. Aku yakin kamu bisa." Aku mendampinginya dalam proses kerja dari rumah, menemani saat dia berdiskusi dengan rekan-rekannya, dan lebih banyak belajar tentang dunia yang selama ini dia geluti dengan sepenuh hati. Aku sadar, aku sudah terlalu lama memandang dengan ukuran yang salah. Sukses tidak selalu berhubungan dengan popularitas atau pengakuan dunia luar. Sukses yang sesungguhnya adalah keteguhan hati, konsistensi dalam berjuang, dan kebahagiaan dalam perjalanan. Rani mulai berubah. Perlahan, dia membuka diri dan mengakui bahwa kesuksesan Dimas bukanlah sesuatu yang bisa diukur hanya dari pengakuan luar. Rani mulai menghargai setiap langkah kecil yang diambil Dimas, dan dengan itu, hubungan mereka mulai meraih kedamaian yang selama ini hilang. Pagi itu, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Dimas duduk di meja makan, memeriksa beberapa dokumen sambil menyeruput kopinya. Aku melihatnya, dan meskipun di wajahnya tidak ada perubahan besar, ada semacam ketegangan di udara. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan sibuk banget pagi ini," tanyaku sambil membersihkan meja. Dimas mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Ada yang bakal datang hari ini. Pengumuman untuk penghargaan inovasi teknologi tahun ini." Aku mendekat, sedikit heran. "Penghargaan? Untuk apa, Mas?" "Untuk pengembangan sistem AI yang aku bangun bareng tim dari beberapa bulan lalu. Ada seleksi dari kementerian, dan aku terpilih. Tapi sebenarnya ini lebih untuk tim, sih. Aku cuma yang dipercaya presentasi." Aku menatapnya dengan campuran rasa kagum dan cemas. "Kamu nggak cerita soal ini ke aku, ya? Kenapa nggak bilang?" Dimas mengangkat bahunya. "Aku pengin kasih kejutan. Lagian, ini nggak sebesar yang kamu bayangkan, Ran. Aku cuma jadi perwakilan dari proyek ini." Setelah sarapan, aku mengikuti Dimas ke ruang kerja. Beberapa saat kemudian, ponsel Dimas berdering. Sebuah panggilan video masuk. Aku mendekat, dan meskipun dia mencoba menyembunyikan ekspresinya, aku bisa melihat ada beberapa wajah penting di layar ponselnya. Mereka terlihat serius, tapi senyum Dimas merekah. "Selamat, Dimas. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Anda telah terpilih sebagai penerima Penghargaan Nasional Inovasi Teknologi tahun ini. Proyek AI yang Anda rancang telah memberikan dampak besar pada sektor pendidikan dan mampu menciptakan solusi bagi masalah yang sangat relevan di masa depan." Aku terdiam. Satu kalimat itu, penghargaan nasional, terasa sangat besar. Bahkan, lebih besar dari yang aku bayangkan. Dimas hanya mengangguk tenang, kemudian mengucapkan terima kasih dengan rendah hati. "Ini benar-benar luar biasa, Mas," seruku setelah panggilan berakhir, tak mampu menahan kegembiraan. Aku mendekat, memeluknya. "Aku bangga banget, Mas." Dimas hanya tersenyum, dan aku bisa melihat kerendahan hatinya. "Ini semua kerja keras tim, Ran. Aku cuma bagian dari itu." Tapi aku tahu, meskipun dia berkata seperti itu, ini adalah pengakuan untuk perjuangannya sendiri. Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa perjalanan panjang yang dia lalui, tanpa gembar-gembor, tanpa pamrih, telah membuahkan hasil yang luar biasa. Acara penghargaan diadakan di sebuah gedung megah di pusat kota, dan aku, dengan penuh kebanggaan, berjalan bersamanya. Dimas mengenakan jas hitam yang rapi, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Bukan hanya sebagai suamiku, tetapi juga sebagai pria yang telah mengukir prestasi luar biasa. Di atas panggung, Dimas menerima trofi dan piagam, di depan ratusan orang, para profesional, investor, dan pegiat teknologi. Aku berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan hati yang penuh. Semua yang dulu pernah kuanggap sepele, mungkin hanya mimpi kecil yang dikejar oleh Dimas,
ternyata telah membawanya ke puncak. Ketika Dimas turun dari panggung, aku langsung menghampirinya dan memeluknya erat. Aku bangga, Mas. Sangat bangga. Dimas hanya tertawa pelan, tapi matanya berbinar. Terima kasih, Ran. Kalau bukan karena kamu yang selalu ada di sini, aku nggak akan sampai ke sini. Aku tersenyum lebar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku belajar banyak, Mas. Aku benar-benar belajar untuk lebih menghargai proses dan perjuanganmu. Penghargaan ini menjadi titik balik dalam perjalanan kami. Tidak hanya sebagai pengakuan untuk Dimas, tetapi juga sebagai pelajaran besar untukku. Aku yang dulu sering meragukan kemampuan dan ambisi Dimas, kini melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Aku sadar bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita menghargai dan mendukung orang yang kita cintai. Beberapa minggu setelah penghargaan itu, kehidupan kami benar-benar berubah. Dimas kini semakin sering diundang untuk berbicara di konferensi, berkolaborasi dengan berbagai institusi, dan menerima banyak tawaran yang semakin besar. Semua itu datang begitu cepat, hampir terasa seperti mimpi. Namun, yang paling mencolok adalah perhatian media yang mulai mengarah ke kami. Suatu hari, saat aku sedang merapikan rumah, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah redaksi majalah bisnis terkemuka. Selamat siang, Ibu Rani. Kami ingin mengundang Ibu untuk wawancara tentang kehidupan keluarga bersama suami, Dimas, terutama mengenai peran Ibu dalam mendukung kesuksesan suami. Kami merasa cerita Anda sangat inspiratif dan ingin membagikannya dengan pembaca kami. Aku terdiam. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Wawancara? Untuk apa? Apa yang bisa aku katakan? Aku bukan siapa-siapa dalam dunia ini selain istri Dimas. Setelah beberapa detik canggung, aku pun menjawab dengan agak terbata. Saya rasa itu bukan hal yang perlu dibicarakan. Dimas yang pantas mendapat perhatian, bukan saya. Justru, Ibu adalah bagian penting dari perjalanan Dimas. Kami ingin tahu bagaimana Ibu melihat perubahan ini dan apa yang membuat keluarga Anda begitu kuat. Kami yakin banyak orang yang akan terinspirasi oleh cerita Ibu. Aku menundukkan kepala, merasakan ketegangan di dalam diriku. Kapan aku menjadi bagian dari cerita ini? Aku bahkan merasa canggung untuk disebut sebagai istri pengusaha sukses. Bukankah Dimas yang selalu berada di depan? Namun, setelah beberapa pertimbangan, aku memutuskan untuk mengiyakan undangan itu. Baik, saya akan datang, jawabku akhirnya. Hari wawancara tiba. Di ruang tamu rumah kami yang sederhana, seorang jurnalis dan fotografer dari majalah itu tiba. Mereka memasang kamera dan menyiapkan mikrofon. Aku duduk di sofa, sedikit cemas, meskipun aku sudah mencoba menenangkan diri. Jurnalis itu mulai membuka percakapan. Ibu Rani, banyak orang menganggap Dimas adalah sosok yang luar biasa. Tapi kami ingin tahu, bagaimana perjalanan Anda bersama Dimas selama ini? Apa yang menurut Anda membuatnya berbeda dari orang lain? Aku terdiam sejenak. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Akhirnya, aku mulai berbicara, dengan suara yang sedikit gemetar. Dimas selalu orang yang sederhana. Dulu, saat kami menikah, aku selalu merasa dia kurang ambisius. Tidak seperti kebanyakan orang yang mengejar kesuksesan dengan segala cara. Tapi yang aku nggak tahu adalah, di balik itu semua, dia punya mimpi besar. Dia cuma nggak pernah menggembar-gemborkan semuanya. Aku menatap jurnalis itu, berusaha menata kata-kata. Aku selalu berpikir bahwa suami yang sukses adalah suami yang terlihat aktif, yang punya banyak koneksi. Tapi Dimas mengajarkan aku untuk melihat lebih dalam, bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal apa yang terlihat, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan, berusaha, dan memperjuangkan apa yang kita yakini.
Jurnalis itu mengangguk, mencatat dengan serius. Jadi, Ibu Rani merasa bahwa selama ini peran Anda sebagai pendukung Dimas tidak pernah terlihat. Aku terdiam sejenak, mencoba merenung. Sejujurnya, aku merasa seperti itu di awal. Aku merasa aku hanya ada di belakangnya, menjalani hari-hari dengan cara yang sama setiap waktu. Tapi sekarang, aku baru sadar, tanpa aku, tanpa dukunganku, Dimas mungkin tidak bisa sampai di titik ini. Kami berjalan bersama, meskipun aku baru benar-benar mengerti perananku dalam perjalanan ini. Jurnalis itu tersenyum. Jadi, Anda merasa bahwa dukungan Anda adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan Dimas? Aku mengangguk. Ya, karena kita sebagai pasangan, kita tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga beban. Dan aku akhirnya mengerti, Dimas bukan hanya sukses karena dirinya, tetapi juga karena kami berjalan bersama. Wawancara selesai dengan kesan yang mendalam. Aku merasa lega, tapi juga sedikit bingung. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa aku akan duduk di depan kamera dan berbicara tentang perjalanan keluarga kami. Setelah wawancara, jurnalis itu pamit, dan aku duduk termenung di sofa. Aku teringat kembali bagaimana dulu aku sering merasa rendah diri, merasa bahwa hidupku hanya akan menjadi bayangan dari kesuksesan Dimas. Tetapi sekarang, aku sadar bahwa meskipun aku tidak selalu tampil di depan, aku punya peran yang sangat penting dalam cerita ini. Beberapa hari kemudian, majalah itu terbit, dan artikel tentang Dimas dan aku mulai tersebar. Di luar dugaan, banyak orang yang mulai menghubungiku, teman-teman lama, bahkan beberapa kenalan yang dulu jarang berkomunikasi. Mereka mengagumi kisah kami, terutama bagaimana aku bisa tetap mendukung Dimas meski tidak selalu terlihat. Namun, aku merasa kebingunganku masih belum sepenuhnya hilang. Aku bukanlah orang yang suka perhatian, dan merasa canggung ketika orang mulai melihatku dalam cahaya berbeda. Aku hanya ingin kembali ke kehidupan yang sederhana, di mana aku dan Dimas bisa tetap bersama tanpa sorotan dunia. Beberapa minggu setelah wawancara itu, aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tiba-tiba menjadi lebih besar dari yang ku tahu. Sorotan media, panggilan dari teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, dan berbagai tawaran yang datang tanpa henti, semuanya membuatku merasa terasing dari diriku sendiri. Aku tidak pernah merasa nyaman dengan perhatian yang datang begitu mendalam. Aku selalu menjadi orang yang lebih suka menjalani hidup dengan tenang, jauh dari pusat perhatian. Aku hanya ingin menjalani perananku sebagai istri, sebagai ibu, tanpa harus merasa seperti objek pengamatan. Di tengah kekacauan perasaan itu, aku mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk meredakan perasaan ini adalah dengan menulis. Selama ini, menulis adalah cara terbaikku untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Jadi, suatu malam yang tenang, aku duduk di depan laptop, menyalakan blog pribadi yang sudah lama kubiarkan terbengkalai, dan mulai mengetik. Rahasia keberhasilan suamiku yang dianggap sepele. Sudah banyak yang mengenal Dimas sebagai sosok pengusaha sukses, sebagai pencipta teknologi yang inovatif. Setiap kali orang berbicara tentang kesuksesannya, mereka selalu fokus pada ide-idenya yang brilian, pada karya-karyanya yang mendapat pengakuan internasional, atau pada prestasi yang baru saja diterimanya. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Sesuatu yang lebih penting dari semua itu, sesuatu yang aku pelajari selama bertahun-tahun berjalan bersama Dimas. Keberhasilan Dimas tidak datang dengan cepat. Aku selalu berpikir bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari perjuangan keras yang terlihat jelas di luar sana. Proyek besar, rapat penting, tawaran investor. Namun, aku akhirnya sadar bahwa kesuksesan terbesar Dimas adalah kemampuannya untuk tetap bertahan di tengah ketidakpastian, untuk terus berusaha meskipun tidak ada yang melihat, dan yang lebih penting, kemampuannya untuk tidak pernah mengeluh. Keberhasilan Dimas bukanlah tentang apa yang dunia lihat, tetapi tentang ketekunannya yang konsisten, tentang bagaimana dia bangun setiap pagi dengan semangat, meskipun hari-harinya dipenuhi dengan tantangan yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, yang paling luar biasa adalah cara dia memperlakukan kegagalan. Dimas tidak pernah melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Bagi dia, kegagalan hanyalah batu loncatan untuk menemukan cara yang lebih baik, untuk terus maju. Dan meskipun begitu banyak kali dia terjatuh, dia selalu berdiri lagi dengan penuh keyakinan. Aku berhenti sejenak, membaca kembali apa yang sudah kutulis. Rasanya, kata-kata ini belum cukup menggambarkan betapa besar penghargaan dan kekagumanku terhadap Dimas. Ada banyak hal yang selama ini tersembunyi di balik wajah yang selalu tersenyum itu. Banyak hal yang tak pernah dia ceritakan, tapi yang selalu aku rasakan. Rahasia yang dianggap sepele. Bagi banyak orang, Dimas mungkin terlihat seperti pria yang tidak ambisius. Mungkin mereka berpikir dia tidak mengejar sesuatu yang besar dalam hidupnya. Tapi, yang mereka tidak tahu adalah bahwa Dimas tidak pernah berhenti berusaha. Dia tidak pernah menuntut pujian, tidak pernah mencari perhatian. Yang dia inginkan hanya satu, keluarga kami tetap kuat, dan kami bahagia. Di balik semua kesederhanaannya, di balik ketenangannya yang tidak pernah berubah, ada seorang pria yang tahu betul apa yang dia inginkan dan siap untuk berjuang tanpa henti. Apa yang orang anggap sepele adalah yang paling berharga. Ketekunan yang tidak terlihat, rasa sabar yang terus dipupuk, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk membangun masa depan bersama. Aku menyadari satu hal, keberhasilan Dimas bukan hanya miliknya. Itu adalah keberhasilan kami. Kami saling melengkapi, saling mendukung, meskipun banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Sebagai istri, aku berperan dalam memberi ruang bagi Dimas untuk berkembang, untuk gagal dan bangkit kembali, tanpa merasa dibebani oleh ekspektasi dunia. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Menulis ini terasa melepaskan beban yang lama terpendam. Aku tahu, mungkin tulisan ini tidak akan mengubah cara orang melihat Dimas atau aku, tapi ini adalah cara untuk menghargai apa yang telah kami perjuangkan bersama. Aku menekan tombol publish, dan melihat artikel itu terbit di blogku. Entah mengapa, rasanya ada perasaan lega yang datang begitu saja. Aku akhirnya bisa berbicara tentang kami tanpa rasa takut atau canggung. Beberapa hari kemudian, aku terkejut melihat respons yang datang. Pesan-pesan yang mengalir dari teman-teman lama, keluarga, bahkan orang yang tidak kukenal. Mereka menyemangati tulisan itu, memberikan komentar positif, dan mengungkapkan betapa terinspirasi mereka oleh kisah kami. Namun, satu pesan yang paling membuatku terharu datang dari Dimas. Dia tidak mengatakan banyak kata. Hanya satu kalimat pendek yang aku temukan di ponselku. Aku bangga punya istri sepertimu, Ran. Aku tersenyum, merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Tanpa perlu banyak kata, Dimas menunjukkan betapa dia menghargai apa yang kulakukan, mendukungnya tanpa pamrih, memahami perananku yang selama ini seringkali dianggap sepele. Tulisan ini mungkin tidak akan pernah menjadi headline berita atau mendapatkan perhatian besar seperti yang terjadi pada Dimas. Tapi, bagi kami, itu adalah penghargaan kecil, bentuk penghargaan dari hati yang tulus, untuk perjalanan yang telah kami jalani bersama. Setelah menulis blog itu, aku merasa ada perubahan yang perlahan mengalir dalam kehidupanku dan hubungan kami. Meskipun tidak ada yang langsung berubah drastis, entah mengapa, ada perasaan lebih ringan yang kini terasa setiap kali aku bersama Dimas. Aku tidak lagi merasa tertekan dengan ekspektasi orang lain, atau cemas dengan bagaimana orang melihat kami sebagai pasangan. Kami lebih sering berbicara, lebih sering tertawa bersama tanpa beban, dan lebih sering berbagi tentang hal-hal yang dulu sering kami abaikan. Satu malam, setelah makan malam yang sederhana di rumah, kami duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Lampu-lampu kecil di halaman memberi cahaya lembut, dan udara malam yang segar membawa ketenangan. Aku terima kasih banget, Ran, kata Dimas pelan. Blog itu, aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu bikin aku sadar bahwa aku nggak pernah berjalan sendirian.
Aku menatapnya. Terharu. Kamu nggak pernah sendirian, Mas. Kita selalu berjalan bersama. Kadang aku lupa itu. Kita sering terlalu fokus pada tujuan, sampai lupa menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil bersama. Dimas tersenyum lembut. Iya, aku sering merasa kesuksesan ini cuma milikku, tapi ternyata ini keberhasilan kita berdua. Aku nggak bisa mencapai semua ini tanpa kamu. Aku memegang tangannya, merasakan koneksi yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku juga merasa seperti itu, Mas. Aku nggak hanya melihat kamu sebagai suamiku, tapi sebagai partner hidup yang sudah sama-sama berjuang. Dan aku mulai sadar, kita saling melengkapi, saling memberi ruang untuk tumbuh. Malam itu, percakapan kami mengalir dengan sangat alami. Tidak ada lagi rasa canggung atau kesalahpahaman. Kami bisa berbicara tentang apapun, tentang masa depan, tentang harapan kami, dan bahkan tentang mimpi-mimpi kecil yang kadang tidak terucapkan. Hari demi hari, hidup kami semakin harmonis. Meskipun kesibukan Dimas semakin padat dengan pekerjaan dan peluang bisnis yang terus datang, kami menemukan cara untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Aku tidak lagi merasa tersisih atau tidak penting, karena aku tahu bahwa keberhasilan kami bukan hanya tentang apa yang Dimas capai, tetapi juga tentang bagaimana kami mendukung satu sama lain. Dimas mulai meluangkan waktu lebih banyak di rumah, tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk bersama-sama menghabiskan waktu dengan keluarga. Kami mulai merencanakan liburan keluarga, merencanakan waktu bersama tanpa gangguan pekerjaan, dan lebih sering makan malam bersama. Namun, bukan hanya kehidupan rumah tangga yang berubah. Kami juga mulai belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dan peran masing-masing. Suatu sore, aku menemukan Dimas sedang duduk di ruang kerja dengan wajah serius, memikirkan suatu keputusan besar. "Ada apa, Mas?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Dimas menghela napas panjang. Aku dapat tawaran ekspansi besar-besaran untuk perusahaan. Tapi aku merasa dilema. Ran, aku nggak mau kita jadi terlalu sibuk sampai kehilangan momen-momen penting dalam hidup ini. Aku ingin kita tetap bisa menjaga keseimbangan. Aku menatapnya, merasakan kebingungan yang sama. Itu memang tawaran besar, Mas. Tapi kamu benar. Kita harus pikirkan bagaimana supaya semuanya bisa berjalan tanpa merusak kebersamaan kita. Dimas memegang tanganku, matanya penuh keyakinan. Aku nggak akan memilih sesuatu yang mengorbankan kita. Kita harus tetap menghargai waktu kita bersama. Aku sudah terlalu lama terlalu fokus pada pekerjaan, sampai aku lupa apa yang lebih penting, keluarga. Kami berbicara panjang lebar tentang prioritas kami, tentang bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan hubungan ini meski kesuksesan semakin menghampiri kami. Kami berdua sepakat untuk tidak membiarkan pekerjaan mengambil alih hidup kami. Kami ingin tumbuh bersama, bukan hanya secara finansial, tetapi juga sebagai pasangan yang saling menghargai dan mendukung. Beberapa minggu kemudian, kami membuat keputusan besar. Dimas memutuskan untuk menunda ekspansi bisnisnya sementara waktu dan lebih fokus pada keseimbangan hidup, menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, bersama keluarga, dan tetap menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Kami merasa hidup kami kini lebih terarah. Tidak lagi tertekan oleh sorotan publik atau ekspektasi orang lain. Kami bisa menikmati setiap momen bersama dengan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi rasa cemas yang menghantui, karena kami tahu kami berjalan bersama dalam perjalanan ini. Hari-hari berlalu, dan hidup kami semakin harmonis. Dimas lebih sering melibatkan aku dalam setiap keputusan besar yang diambil. Kami berdua merasa lebih kuat sebagai tim. Aku juga merasa lebih dihargai, tidak hanya sebagai istri, tetapi sebagai seorang individu yang punya peran penting dalam kesuksesan kami. Kami mulai merencanakan masa depan, lebih banyak waktu untuk liburan keluarga, lebih banyak waktu untuk mengejar impian yang sebelumnya kami simpan dalam hati, dan lebih banyak waktu untuk menjaga kualitas hubungan kami.
Kehidupan rumah tangga kami kini jauh lebih sehat dan seimbang. Kami tidak lagi terfokus hanya pada pencapaian eksternal, tetapi lebih pada kebahagiaan yang datang dari dalam, dari hubungan yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling mencintai. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu bersama. Dan itu, bagi kami, adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Waktu terus berlalu, dan kehidupan kami semakin matang. Semua yang kami hadapi, baik suka maupun duka, telah membentuk kami menjadi pasangan yang lebih kuat, lebih saling menghargai, dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan. Kami tidak lagi terjebak dalam pencarian kesuksesan yang terlihat mencolok di luar sana. Kami belajar untuk melihat keberhasilan dari sudut pandang yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih penuh arti. Dimas dan aku tidak lagi memikirkan dunia luar, keberhasilan yang diukur dari seberapa sering nama kita disebut, atau seberapa banyak penghargaan yang kita dapatkan. Kami tahu bahwa keberhasilan sejati tidak selalu bersuara keras, tidak selalu terlihat dalam kilau gemerlap. Keberhasilan itu bisa tumbuh diam-diam, berkembang di dalam diri kita masing-masing, dalam cara kita menghargai waktu yang kita punya, dan dalam bagaimana kita memilih untuk saling mendukung, tanpa perlu berteriak tentang itu. Pada akhirnya, aku menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun penting. Keberhasilan itu bukan tujuan akhir yang harus dipamerkan, melainkan perjalanan yang kita jalani bersama. Kami pernah berada di titik yang penuh keraguan, merasa terjebak dalam bayang-bayang ekspektasi dan sorotan publik. Tapi sekarang, kami lebih tahu bahwa apa yang membuat hidup ini berarti adalah kebersamaan, bukan penghargaan, bukan ketenaran, dan bukan uang yang melimpah. Yang penting adalah bagaimana kita terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan berbagi kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang kami ambil. Dimas tidak pernah berhenti mengejar impian-impian besar, tetapi kini, dia tahu betul bahwa di sampingnya, ada aku yang setia menemani, yang siap untuk mendukung setiap keputusan yang diambil. Dan aku, kini lebih bisa menerima diriku sendiri, menyadari bahwa peranku sebagai istri, sebagai partner hidup, adalah bagian dari kesuksesan yang kami raih. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami adalah pasangan yang terus belajar, tumbuh, dan berusaha untuk saling memahami. Dan itu, bagi kami, adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Aku menutup buku ini dengan senyuman di bibir, sambil menatap Dimas yang sedang duduk di sampingku. Dia memandangku dengan penuh cinta, tanpa perlu kata-kata. Kami tahu bahwa tidak perlu banyak omong untuk saling memahami. Keberhasilan yang paling berharga adalah keberhasilan yang tumbuh dari hati, yang diam-diam berkembang menjadi sesuatu yang indah, meskipun tak banyak orang yang melihatnya. Kehidupan kami kini lebih sederhana, lebih damai, dan lebih bahagia, dan itulah yang kami anggap sebagai keberhasilan terbesar dalam hidup. Ini adalah akhir dari cerita kami, tetapi setiap langkah yang kami jalani akan terus menjadi bagian dari kisah kami yang tak berujung. Keberhasilan kami bukanlah sebuah akhir yang gemerlap, melainkan sebuah perjalanan yang akan terus berlanjut, penuh cinta dan penghargaan satu sama lain. Jika kamu menikmati perjalanan kisah Rani dan Dimas, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Setiap perjalanan hidup memiliki pelajaran berharga, dan kami berharap cerita ini bisa memberi sedikit cahaya bagi perjalananmu. Terima kasih telah membaca, dan semoga kisah ini memberi motivasi untuk terus menghargai setiap langkah kecil dalam hidup. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan mari berbagi inspirasi bersama.